Dua pemain veteran Inter Milan lainnya, yakni bek Danilo D'Ambrosio dan kiper Samir Handanovic kemungkinan besar akan mengikuti langkah Edin Dzeko hengkang dari Nerazzurri dengan status bebas transfer. Sebagaimana dilansir Gazzetta.it, bahwa pada musim panas 2023 ini bisa menjadi momen perpisahan antara Inter dengan beberapa pemain berpengalaman, yang dimulai dengan kepergian Dzeko untuk bergabung dengan klub Turki, Fenerbahce. Namun, Dzeko bukanlah satu-satunya pemain Nerazzurri yang kontraknya segera berakhir. Bek serbaguna D'Ambrosio juga hanya tinggal seminggu lagi untuk melihat kesepakatannya saat ini berakhir di Giuseppe Meazza. Hingga saat ini, belum ada indikasi kalau Nerazzurri akan menyetujui perpanjangan kontrak dengan pemain berusia 34 tahun itu. D'Ambrosio tengah diincar AC Monza yang akan langsung mengontraknya jika ia pergi dengan status bebas transfer. Sementara sang kapten klub, Samir Handanovic juga siap hengkang setelah tersingkir dari kiper utama Inter Milan. Oleh karena itu, Handanovic dapat memutuskan untuk pergi daripada menandatangani kontrak baru. Menurut Gazzetta, kepergian sang kapten sangat mungkin untuk terwujud. Gelandang Inter Milan, Marcelo Brozovic telah memberikan isyarat kalau dirinya akan meninggalkan Inter Milan di musim panas 2023 ini. Brozovic memberikan sinyal melalui Instagram yang membuat rumor kepergian dirinya tambah deras di tengah minat dari Al Nassr. Pemain internasional Kroasia itu mengunggah foto bertuliskan, "Loading please wait," di akun Instagram resminya, yang mengisyaratkan jika transfernya ke Al Nassr sedang dalam proses. Seperti diketahui, Brozovic sangat diinginkan oleh Al Nassr yang telah menaikkan tawaran mereka menjadi 18 juta euro setelah tawaran awal sebesar 15 juta euro ditolak oleh Inter. Menurut Calciomercato.com, proposal dari klub kaya Arab Saudi itu bahkan dinaikkan lebih tinggi lagi di kisaran 22 juta euro plus bonus, yang mendekati tuntutan Inter sebesar 25 juta euro. Brozovic bahkan dilaporkan telah menyetujui kontrak bernilai 20 juta euro net per tahun dengan Al Nassr. Sang gelandang tampaknya telah sampai di ujung karirnya di Giuseppe Meazza, setelah kehilangan tempatnya di starting 11 Nerazzurri. Jika Brozovic dijual maka Inter akan menggunakan dana dari penjualannya untuk merampungkan transfer Davide Frattesi dari Sassuolo sebagai penggantinya. Inter Milan telah menjelaskan kepada Manchester United dan Real Madrid bahwa mereka tidak berniat menjual bek sayap Federico Di Marco. Menurut Gazzetta dello Sport melalui FC Internews, yang juga melaporkan bahwa Nerazzurri siap menjual Robin Gosens dan mendatangkan Carlos Augusto dari Monza. Di Marco telah terbukti menjadi wahyu nyata musim ini untuk Inter. Baik Real Madrid dan Manchester United sangat tertarik untuk mengontrak Di Marco. Namun, Nerazzurri sama sekali tidak berniat menjual pemain berusia 25 tahun itu. Bahkan, mereka siap memberikan kontrak baru kepada Di Marco dalam beberapa bulan mendatang untuk menepis minat. Menurut Gazzetta, baik Real Madrid maupun Manchester United telah mendapatkan respon yang jelas dari Inter. Nerazzurri juga telah menolak setiap minat terhadap Di Marco. Dan untuk bagiannya, sang pemain memiliki sedikit niat untuk pergi karena dirinya merasa bahagia di klub masa kecilnya, Inter. Di sisi lain, Inter siap melakukan satu perubahan penting di sayap kiri. Gazzetta mencatat bahwa Nerazzurri siap mendengarkan tawaran untuk Robin Gosens. Beberapa klub yang tertarik mendatangkan Gosens adalah Union Berlin, Wolfsburg dan Bournemouth. Untuk menggantikan Gosens, Nerazzurri menginginkan pemain yang bisa mewakili Di Marco daripada pemain bintang yang baru. Wingback Monza Carlos Augusto adalah pemain yang diincar Inter untuk menggantikan pemain Jerman tersebut. AC Milan siap membuat gebrakan mengejutkan dengan mendatangkan striker milik Chelsea, Romelu Lukaku, yang musim lalu dipinjam oleh Inter Milan. Hal ini diklaim oleh Gazzetta.it, bahwa Rossoneri bisa mencoba melakukan kesepakatan dengan The Blues terkait transfer Lukaku yang ingin dipertahankan sang rival, Inter Milan. AC Milan semakin dekat menjual Sandro Tonali ke Newcastle United senilai 70 juta euro, angka yang lebih tinggi dari penawaran awal Newcastle yang berada di angka 50 juta euro. Newcastle kini tinggal mengurus kepindahan Tonali seperti tes medis dan tanda tangan kontrak.
Dengan demikian, Rossoneri akan mendapatkan dana untuk mencoba memperkuat skuad mereka. Rencana Milan tentunya merekrut gelandang pengganti Tonali, yang kemungkinan besar adalah Davide Frattesi. Akan tetapi, langkah yang paling mengejutkan adalah niat mereka untuk membajak Lukaku yang ingin dipertahankan Inter. Nerazzurri berharap bisa memperpanjang masa peminjaman pemain asal Belgia itu semusim lagi. Namun, Inter tidak akan menawarkan apapun kepada Chelsea selain kesepakatan pinjaman, yang membuat The Blues terus mengulur-ulur waktu dalam negosiasi. Di sisi lain, AC Milan berpotensi menawarkan The Blues 40 juta euro untuk mengontrak Lukaku, dan hal ini bisa menjadi tawaran yang sangat menggiurkan. Jelas, keputusan dari sang pemain juga harus dipertimbangkan. Lukaku selalu menunjukkan rasa keterikatan yang kuat dengan Inter, namun Rossoneri siap mencoba. Striker Lazio, Ciro Immobile berpotensi meninggalkan klubnya pada musim panas ini, dan Simone Inzaghi tertarik untuk mewujudkan reuni di Inter dengan mantan anak asuhnya tersebut. Menurut Tuttomercato Web, kepergian yang mengejutkan bisa terjadi pada pemain internasional Italia itu, dengan Nerazzurri menjadi salah satu tujuan potensial. Di atas kertas, kepergian Immobile tampaknya sangat tidak mungkin. Pasalnya pemain berusia 33 tahun itu adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Lazio. Sang striker terus menjadi pemain vital di lini serang Biancocelesti. Apalagi Lazio akan kembali bermain di Liga Champions, sehingga hampir mustahil mereka bakal menjual bintang terbesarnya itu. Namun TMW mengklaim bahwa Lazio tidak lagi menganggap Immobile sebagai pemain tidak tersentuh di skuad mereka pada musim panas ini. Biancocelesti pun terbuka mendengarkan tawaran untuk Immobile meski belum ada negosiasi serius mengenai kesepakatannya. Inter tetap mewaspadai situasi sang pemain, dengan sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya jika Lazio benar-benar serius menjual Immobile. Inter memang perlu merekrut sejumlah striker selama jendela transfer musim panas sebagai pengganti Edin Dzeko dan Joaquin Correa yang diperkirakan pergi. Terlebih lagi situasi Romelu Lukaku masih belum ada kepastian meskipun dirinya sangat ingin bertahan di Inter untuk musim depan. Pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi akan mendorong Inter untuk merekrut bintang Azzurri tersebut. CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali membantah kabar yang beredar bahwa Inter Milan difavoritkan untuk merekrut Davide Frattesi. Dalam sesi wawancara dengan Sport Italia via FC Internews, eksekutif Nero Verdi itu juga membakar minat penembakan untuk mengontrak striker muda Inter Samuele Mulattieri. Baru-baru ini Sassuolo mengadakan pertemuan dengan Juventus serta dengan agen Frattesi, Beppe Rizzo. Bianconeri masih berharap bisa merekrut pemain internasional Italia berusia 23 tahun tersebut. Pakar bursa transfer, Gianluca Di Marzio sebelumnya mengklaim jika Inter masih memimpin dalam perburuan tanda tangan sang gelandang. Namun, CEO Sassuolo, Carnevali menegaskan masih terlalu dini untuk mengatakan di mana Frattesi akan berlabuh berikutnya. Ditanya apakah ada klub favorit dalam mengamankan tanda tangan Frattesi, Carnevali menjawab, "Tidak, masih belum ada klub yang diunggulkan karena masih ada jalan panjang di depan kita," ungkap Carnevali terkait negosiasi Frattesi. "Terkadang sulit untuk memahami dengan tepat apa yang terjadi, mengingat kami sedang dalam pembicaraan dengan beberapa klub, dan jalan masih panjang. Selama beberapa hari mendatang kami akan berbicara dengan sejumlah klub dan agen, di mana negosiasi tidak akan mudah." Carnevali juga mengatakan bahwa Sassuolo mengincar striker Inter, Mulattieri, terlepas dari apakah ia merupakan bagian dari kesepakatan untuk Frattesi atau tidak. "Kami selalu tertarik pada pemain muda. Mulattieri dan Volpato adalah pemain yang menarik bagi kami, terlepas dari negosiasi Frattesi," tutup Carnevali. Bek Inter Milan, Stefan Di Vrij telah menolak tawaran transfer fantastis dari klub Liga Pro Arab Saudi Al-Shabab untuk bertahan di Inter Milan. Menurut outlet berita Perancis Foot Mercato via FC Internews, yang melaporkan bahwa Di Vrij akan menolak Al-Shabab dan menandatangani kontrak baru di Inter. Kontrak Di Vrij saat ini dengan Inter akan habis pada akhir bulan ini. Oleh karena itu, pemain asal Belanda tersebut bisa hengkang dengan status bebas transfer jika dia memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak baru.
Sebelumnya, raksasa Liga Premier Manchester United telah dikaitkan dengan pemain asal Belanda itu. Dua tim Inggris lainnya juga dilaporkan telah menunjukkan minat, yakni Aston Villa dan Leicester City. Namun, terlihat jelas bahwa De Vrij telah memutuskan untuk tetap bertahan di klubnya saat ini. Seperti diketahui, klub-klub di Eropa jauh dari satu-satunya yang tertarik merekrut De Vrij, di mana menurut Foot Mercato, Al-Shabab telah mengajukan tawaran besar-besaran kepada mantan pemain Lazio dan Feyenoord tersebut. Situasi kontrak mantan bek Bianco Celesti itu jelas menunjukkan kepada Al-Shabab bahwa dia bisa diboyong. Namun Foot Mercato mencatat, Stefan De Vrij hanya ingin bertahan di Inter Milan dan akan menandatangani kontrak baru dalam beberapa hari mendatang. Striker Hertha Berlin, Dodi Lukebakio dilaporkan telah meminta untuk dijual ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Klubnya, Hertha Berlin pun siap untuk menjual sang striker dengan harga 10 juta euro. Sebagaimana dilansir Tuttosport, bahwa Lukebakio ingin bergabung dengan Inter Milan yang tengah mencari pengganti Joaquin Correa. Musim ini, Hertha mengalami degradasi dari Bundesliga dengan finish di posisi dasar klasemen. Namun bagi Lukebakio, ini merupakan kampanye yang kuat di level individu. Pemain Belgia itu mencetak 11 gol dalam 32 penampilan liga sepanjang musim yang baru saja berlalu. Inter kemungkinan harus mengontrak minimal satu pemain depan selama jendela transfer musim panas. Pasalnya, Joaquin Correa hampir dipastikan akan dijual, sedangkan Edin Dzeko juga sedang dalam proses kepindahan ke klub Turki. Striker Tigre dan timnas Italia, Matteo Retegui menjadi salah satu target utama Nerazzurri. Kemudian bintang Spezia berusia 26 tahun, Embalan Zola juga dilaporkan masuk radar Inter. Namun, prioritas Nerazzurri sejauh menggantikan Correa adalah mencari penyerang yang mahir menggiring bola dalam situasi 1 lawan 1, dan itu tidak terlalu menggambarkan profil Retegui. Oleh karena itu, Lukebakio merupakan opsi yang sangat potensial dalam hal ini. Sementara itu, Fiorentina dan Villarreal juga meminati penyerang Hertha tersebut. Akan tetapi, preferensi sang pemain adalah bergabung dengan Inter. Striker milik Arsenal, Folarin Balogun adalah target lain, namun The Gunners menginginkan 40 juta euro untuk pemain Amerika tersebut. Oleh karena itu, Inter lebih cenderung merekrut Lukebakio, yang telah memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Hertha Berlin yang berarti transfernya hanya akan menelan biaya sekitar 10 juta euro. Klub Premier League, Manchester United sedang mengincar kiper Inter Milan Andre Onana sebagai target untuk menggantikan David De Gea. Menurut Manchester Evening News, yang melaporkan bahwa kontrak David De Gea akan habis pada akhir bulan ini dan berpeluang besar meninggalkan Old Trafford, dengan setan merah mulai mencari penggantinya. Kiper Inter Andre Onana adalah salah satu target bagi Manchester United. Pemain Kamerun itu menikmati musim yang luar biasa di musim pertamanya di San Siro. Performa Onana di Liga Champions membuatnya banyak dikagumi klub-klub Eropa. Sementara itu, Manchester Evening News juga menyebut kiper Porto dan Portugal Diogo Costa sebagai target potensial lainnya bagi setan merah. Namun, Manchester United lebih cenderung mengejar Andre Onana sebagai pengganti David De Gea dalam jangka panjang. Laporan mencatat bahwa Onana pernah bekerja sama dengan pelatih United Erik ten Hag saat masih di Ajax, meskipun di musim terakhir pelatih asal Belanda itu, Onana hanya membuat 8 penampilan. Hal tersebut sebagian karena fakta bahwa Onana telah absen karena larangan doping 1 tahun yang kontroversial.